Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara yang dijelaskan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim setelah beliau menjelaskan tentang macam-macam dosa, artinya dorongan dosa ada beberapa macam. Yang pertama syaitaniyah, yang kedua as-sab'iyah, ya. Yang pertama itu dorongan dosa syaitaniyah, yaitu dosa yang didorong dari sifat pembangkangan syaitaniyah yang ada pada diri, ya, yang diikuti seperti hasad, wal bagi, ya, melampaui batas, zalim, gish, menipu, al khida, ya, kemudian dan lain-lainnya, ya. Ini adalah ad-dzunub syaitaniyah, ya. Kemudian ada juga ad-dzunub as-sab'iyah, dosa yang dorongan serta motivasinya adalah kepuasan diri, ya, apa yang ada pada diri dari kepuasan yang diikuti, dan ini seperti al-udwan, permusuhan, ya, kemudian menumpahkan darah, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian ada juga di sini dosa yang dorongan motivasi adalah sifat ad-dzunub al-bahimiyah, sifat kehaywanan, itu haywan bahimiyah, hewan ternak, ya, seperti mengikuti hawa nafsu, tamak, ya, terhadap apa-apa yang diinginkan untuk mengikuti hawa nafsu, mengikuti kebakhilannya dan seterusnya, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga yang terakhir yaitu ad-dzunub al-malakiyah, ya, dosa yang menjadi dorongannya adalah sifat al-malakiyah, ya, sifat ketinggian, penguasaan, ya. Nah, ini seperti sombong, ya, kemudian isti'badil khalq, ya, menjadikan makhluk sebagai hamba baginya dan yang semisal dengannya. Dan ini juga adalah diantara dorongan-dorongan dosa dari 4 macam motivasi dan dorongan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, dia masih berkaitan dengan macam-macam dosa. Beliau menjelaskan bahwasanya dosa terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil, dosa besar dan dosa kecil, ya. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dosa besar dan dosa kecil ini telah terdapat keterangannya dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan kepada kita sekalian dosa itu ada yang kabair, ada yang shaghair, ada yang kabair, ada yang shaghair, ya. Walaupun demikian, ada beberapa ungkapan dari para ulama mendefinisikan mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah ini. Beliau rahimahullah mengatakan, waqad dallal Qur'an was sunnah wa ijma'us sahabati wat tabi'in ba'dahum wal a'immah ala anna minad dzunub kaba'ir wa saghair. Telah ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah, dan juga ijma' para sahabat, tabi'in, dan para imam selanjutnya, ya, telah ditunjukkan bahwasannya dosa itu ada yang kabair, ada yang saghair, ada dosa-dosa besar, ada dosa kecil. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, maka kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini dalam surah An-Nisa ayat 31. Di dalam surah An-Najm Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan juga dosa keji, ya, illal lamam, kecuali dosa-dosa yang kecil. Dua ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ada yang namanya kabair al-ithim. Kabairul ithim, dosa yang besar. Kalau ada dosa besar, maka teorinya ya, maka logikanya berarti ada yang kecil. Kalau ada yang besar, maka logikanya berarti ada yang kecil. Oleh sebab itulah para ulama membagi dosa seperti ini ya. Dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat yang berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menghapus dosa yang terjadi di antara kedua-duanya kalau seorang meninggalkan dosa besar. Maka hadis Nabi SAW ini juga menjelaskan kita sekalian perkataan Rasulullah, idzajtunibatil kabair, kalau dosa besar ditinggalkan, yang menunjukkan ada yang namanya dosa besar. Logikanya kalau ada dosa besar berarti ada dosa kecil. Nah, kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, Al-Imam rahimahullah ada suatu pembahasan menarik di sini ya, tentang masalah dosa besar dan dosa kecil, yaitu tentang firman Allah, kalau kalian meninggalkan dosa besar, maka kami akan gugurkan dosa kecil kalian. Ya, kalau kalian meninggalkan dosa besar, kami akan menggugurkan dosa kecil kalian. Nah, dalam firman Allah ini ya, atau sabda Nabi, mukaffirat, menggugurkan ya dosa kesalahan kalian. Nah, permasalahan pengguguran dosa. Jadi ada di dalam amaliyah kita dalam agama ini yang namanya pengguguran dosa. Pengguguran dosa itu bisa dengan amal saleh yang dilakukan, taubat, atau dosa besar yang ditinggalkan ya. Nah, Al-Imam menjelaskan pengguguran dosa itu ya, baik dengan taubat terutama, atau amal saleh, atau meninggalkan dosa-dosa besar, itu ada 3 tingkatan, ada 3 derajat ya. Pengguguran dosa ada 3 derajat, khususnya terkait dengan amal-amal yang menggugurkannya. Yang pertama, bahwasanya pengguguran dosa itu adalah mengurangi antaksura antakfiris saghair lidha'fiha wa dha'fil ikhlas fiha wal qiyam bihuquqiha. Amal yang menggugurkan dosa, tingkatan yang pertama, dia menggugurkan tapi lemah. Dosa yang digugurkan kejelekannya hanya sedikit yang tercapai. Ya mungkin karena amalnya ini lemah keikhlasannya ya, seperti seorang meminum obat tapi dosisnya kurang kuat sehingga penyakit mungkin berkurang sedikit tapi tidak sampai menuntaskannya. Ini tingkatan yang pertama. Amal yang menggugurkan dosa, ada yang menggugurkan tapi tidak maksimal, hanya mengurangi ya. Kemudian yang kedua, antuqawimus saghair wa la tartaqi ila takfiri syai'in minal kabair. Ada amal-amal yang menggugurkan dosa-dosa kecil secara tuntas tapi masih meninggalkan dosa besar. Dosa besar tidak tertuntaskan karena amalan ini kesanggupannya ya, kekuatannya hanya sampai menuntaskan dosa kecil yang terhapuskan. Tingkatan yang ketiga, antuqawi antaqwa ala takfiris saghair wa tabqa fiha quwwatun tukaffir biha ba'dul kabair. Ada amalan-amalan karena saking kuatnya dia, dosa-dosa kecil tertuntaskan tapi dia masih memiliki energi ya, tapi dia masih memiliki kelebihan dan kekuatan sehingga dosa besar yang tidak bisa dilakukan tingkatan yang kedua, untuk tingkatan yang ketiga ini
dosa besar ada kemungkinan bisa untuk terkena pengurangannya, ya, terkena dampak efek pengurangannya karena kekuatan amal ini. Jadi ada 3 tingkatan masalah pengguguran dosa, ya, terutama terkait dengan amal-amal yang dilakukan, meninggalkan dosa besar, kemudian amal-amal soleh, puasa Arafah, puasa Asyura, yang dikatakan oleh Nabi SAW akan mengampuni dosa yang tahun lalu, dosa yang akan datang, dosa tahun ke depan. Maka amal-amalan seperti ini, tentu ini di luar taubat, selain taubat, karena ketika seorang bertaubat, insyaallah ta'ala dosa-dosa besar pun akan tertangguh lagi, ya, terhapuskan dengan sebab taubat yang nasuh. Ini terkait dengan amal soleh, ini terkait dengan amalan-amalan. Maka seberapa kuat amalan itu menuntaskan dosa-dosa, terutama pertama pastinya yang dihadapi dosa kecil. Ada amal soleh karena kelemahan keikhlasannya, maka dia mengurangi apa yang ada dari dosa kecil, tapi tidak menuntaskannya karena kelemahan amal ini dalam keikhlasan dan faktor-faktor lainnya yang menjadikan amal ini lemah. Amal yang kedua yaitu amal yang menuntaskan dosa-dosa kecil, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan dosa besar. Akhirnya dosa kecilnya tertuntaskan, ya, tapi nggak punya kekuatan untuk menghadapi dosa besar. Nah, ini yang ketiga, ini amal yang kuat keikhlasannya dan baik dalam pengamalannya, dia menuntaskan dosa kecil dan masih memiliki energi, kekuatan berhadapan dengan dosa besar. Amal yang seperti ini, ya, akan berdampak pengurangan kepada dosa besar karena kekuatannya. Ya, jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dengan klasifikasi seperti ini, maka penghapusan dosa itu sejatinya bukan hanya dosa kecil yang bisa terhapus dengan amal, tapi ada kemungkinan dosa besar pun bisa terkena dampak penghapusannya ketika amal yang dilakukan itu adalah kuat keikhlasannya, baik di dalam pelaksanaannya, ya. Jadi apa yang terdapat keterangan dari hadis, ya, pengguguran dosa, ya, dari amal yang dilakukan bukan hanya dosa kecil, tapi bisa juga dia menuntaskan atau mengurangi dosa besar selama amal ini adalah amal yang kuat untuk amal yang kuat yang diamalkan sehingga bisa berhadapan dengan dosa besar setelah menuntaskan dosa kecil, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan tengah atau kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, karena memang para ulama ada beberapa ungkapan dari mereka tentang masalah amalan yang menghapuskan dosa. Sebagian mereka mengatakan itu hanya khusus untuk dosa kecil, itu hanya khusus menghapuskan dosa kecil, seperti puasa Arafah, seperti puasa Muharram, itu hanya untuk dosa kecil. Akan tetapi dengan klasifikasi seperti ini, saya kira ini adalah klasifikasi yang sangat bagus sekali, bahwasanya tidak menutup kemungkinan amal-amalan itu bisa, ya, menjadi pengurangan dan berdampak kepada dosa-dosa besar dari pengurangannya ketika amal ini adalah amal yang kuat untuk dilakukan, ya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebagai dalil untuk ahli ini, Al-Imam mengatakan fata'amal hada, perhatikan ini, fa innahu yuzilu anka iskalat katsira, karena dengan pembagian ini akan menghilangkan, ya, pertanyaan-pertanyaan, kemuskilan-kemuskilan yang banyak tentang masalah amal soleh yang menghapus dosa, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar. Ini kembali Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan dosa itu ada yang besar, ya. Setelah tadi beliau selingi dengan penjelasan pembagian dosa, beliau kembali menyebutkan dalil bahwasanya dosa itu ada yang besar. Kalau ada yang besar, logikanya berarti ada yang kecil.
Seperti hadis Nabi SAW yang satu ini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, maukah aku beritahukan tentang dosa besar? Maka beliau mengatakan dosa besar itu syirik, durhaka kepada orang tua, kemudian saksi palsu, syahadatuz zur, ya. Kemudian dalam hadis juga Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membawa kebinasaan, 7 dosa yang membawa kebinasaan. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh tanpa hak, yang keempat makan harta anak yatim, yang kelima makan riba, yang keenam lari dari medan pertempuran, yang ketujuh menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina, ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah SAW juga pernah ditanya, ayyudzam a'zam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi SAW menjelaskan, yang pertama adalah syirik, antada'u lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa besar yang paling besar, engkau membuat tandingan bagi Allah padahal Allah penciptamu, yaitu engkau mendudukkan selain Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan Allah, yang dengan itu kalian memposisikan mereka sebagai tandingan bagi Allah, ya, pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Apa saja kekhususan Allah? Kekhususan Allah yang menjadi kemahaesaannya adalah dalam keberhakannya untuk diibadahi, dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifat, ya. Dan syirik terjadi pada 3 hal ini. Qila tsumma ai. Kemudian ditanya lagi, apalagi dosa yang besar? Nabi SAW menjawab, antaqtula waladak makhafata an yut'ima ma'ak. Engkau bunuh anakmu karena takut anakmu itu ikut makan bersamamu. Ini karena takut kemiskinan, karena takut tidak kebagian dari rezeki, sehingga dia bunuh anaknya, ya, karena dianggap menjadi beban untuk dirinya dalam hidup dan mengambil bagian dari rezekinya. Nah, ini dosa besar. Kemudian ditanya lagi, apalagi dosa besar selanjutnya? Antuzani halila tajarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Zina sendiri adalah dosa besar. Ketika yang dizinai adalah istri tetangga, tentu ini lebih buruk lagi, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, fa anzalallahu tasdiqaha, maka Allah turunkan satu ayat membenarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Itu firman Allah dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak menyeru selain Allah sebagai sesembahan yang diibadahi dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan, wala yaznun, dan mereka juga tidak berzina. Ini 3 dosa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini berkesesuaian dengan apa yang Nabi SAW sebutkan. 3 dosa ini adalah 3 dosa besar, yaitu syirik, kemudian membunuh, kemudian yang ketiga adalah zina, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini diantara sekian dalil yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya dosa itu ada besar, ada yang besar, ya. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan, nah, waqtalafan nas fil kabair, manusia itu berselisih tentang definisi dosa besar. Manusia di sini maksudnya adalah para ulama, ya. Para ulama dalam mendefinisikan, mengklasifikasikan dosa besar itu ada beberapa ungkapan dari mereka, ya. Di antaranya, apakah dosa besar itu terbatas dengan jumlah bilangan atau tidak terbatas, ya, terbatas dengan jumlah bilangan, misalnya 10, 7, atau lebih dari itu, nggak terbatas, tergantung motivasi dan bagaimana dosa itu dikerjakan. Ini ada beberapa ungkapan dari para ulama tentang dosa besar dalam mendefinisikannya, ya. Kemudian kata Imam, dan orang-orang yang mengatakan bahwasanya dosa besar itu ada batasan jumlahnya, maka mereka berselisih, ya. Kalau yang mengatakan nggak terbatas, selesai.
sehingga nggak perlu ditentukan berapa jumlahnya. Tapi yang mengatakan terbatas, ada beberapa riwayat dari para ulama tentang jumlah dosa besar itu. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, riwayat darinya mengatakan dosa besar ada 4. Ibnu Umar mengatakan ada 7. Abdullah bin Amr bin As mengatakan 9. Ada lagi yang mengatakan 11. Ada lagi yang mengatakan 70. Ya. Dan lain-lain. Ya, dan lain-lain dari penjelasan bahwasanya dia memiliki batasan. Ya. Nah, kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan di sini perkataan Abu Thalib Al-Makki yang menjelaskan dosa-dosa besar itu dari perkataan para sahabat. Beliau mengatakan fawajadtuha arba'atan fil qalb. Ya, dosa besar itu ada 4 terkait dengan hati. Dosa besar terkait dengan hati ada 4. Yang pertama syirik. Yang kedua terus menerus berbuat maksiat, al-israr al-ma'siyah. Walaupun maksiat itu mungkin nampak kecil, tapi keinginan diri, kecenderungan untuk meneruskannya dan tidak menghentikan, itu masuk ke dalam dosa besar. Ya. Dan itu amalan hati. Kemudian yang ketiga wal qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Wal amn min makrillah, merasa aman dari makar, dari siksa Allah. Ini 4 dosa besar terkait dengan hati. Syirik, berniat terus menerus berbuat maksiat dan tidak menghentikan, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah. Kemudian dosa besar yang dilakukan oleh lisan ada 4. Ya, dosa besar yang terjadi melalui lisan ada 4. Yang pertama syahadatuz zur, saksi palsu. Ya, bersaksi, testimoni terhadap suatu barang dan seterusnya padahal palsu. Ya, hanya untuk menyenangkan si pemilik barang. Hanya karena si pemilik barang itu adalah kawannya. Dan dia juga tidak memiliki keahlian untuk penilaian, dan ini banyak di zaman kita. Ya, orang-orang yang dia mencari uang dengan melakukan testimoni ini dan itu, makanan, tempat-tempat wisata dan lain-lain. Yang banyak dari testimoni yang dilakukan itu enggak sebagaimana mestinya. Dia bukan ahlinya. Ya, dia memberi persaksian ini enak, ini bagus dan seterusnya, yang dia tidak memiliki keahlian dan penilaian untuk itu. Nah, ini bahaya. Ini syahadatuz zur, saksi palsu. Ya. Kemudian yang kedua qadful muhsanat, menuduh wanita terhormat yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan keji. Ya. Wal yaminul ghamus, ya, sumpah palsu. Ya. Kemudian yang keempat sihir. Ini apa yang dilakukan dengan lisan dari mantra-mantra, ya, sebagai perbuatan sihir. Ini 4 dosa besar yang dilakukan oleh lisan. Wa thalathatun fil batn, dan ada 3 dosa terkait dengan masalah perut, terkait dengan apa yang dikonsumsi, yaitu yang pertama syurbul khamr, minum khamr, wa aklu malil yatim, memakan dari harta anak yatim yang haram untuk dia makan. Ya. Kemudian yang ketiga wa aklu riba, makan dari hasil muamalah ribawiyah. Ini adalah dosa besar terkait dengan apa yang dikonsumsi. Kemudian wa ithnatan fil farj, dua dosa besar terkait dengan masalah kemaluan. Yang pertama az-zina, yang kedua liwat. Zina, yakni melakukan hubungan dengan lain jenis tanpa ikatan yang dibenarkan syariat. Liwat, ya, hubungan biologis dengan sesama jenis. Wasnatan fil yadain, dan 2 dosa besar terkait dengan perbuatan anggota tangan, ya, anggota badan itu tangan. Yang pertama al-qatl, membunuh. Yang kedua was-sariqah, mencuri. Wa wahida fil rijlain, dan 1 dosa besar dilakukan oleh kaki, berkait dengan kaki, al-firar minaz zahfi,
lari dari medan pertempuran ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafirin, ya. Wa wahidatun tata'allaq bi jami'il jasad, dan ada satu dosa besar terkait dengan seluruh anggota badan, yaitu apa? Uququl walidain, dosa berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua bisa dengan lisan, tangan, kaki, ya, yang melakukan hal-hal yang membuat kecewa, marah, ya, dan sedihnya orang tua. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Abu Talib Al-Makki, ya, menjelaskan dosa-dosa besar dari sisi bagian anggota tubuh kita yang melakukannya. Nah, kemudian kata Imam, orang-orang yang pendapat para ulama yang mengatakan nggak ada jumlah terbatas, nggak ada jumlah terbatas dari dosa-dosa itu, maka mereka mendefinisikannya dengan definisi dengan makna, ya, yang mengatakan dosa besar tidak terbatas dengan jumlah bilangan, maka mereka menjelaskan dosa besar itu dengan makna, ya. Apa yang dimaksud dengan dosa besar, ya? Yang pertama, diantara yang dikatakan oleh para ulama yang mengatakan tidak terbatas dengan jumlah bilangan, mereka mengatakan dosa besar adalah setiap apa yang Allah larang di dalam Al-Quran, itu dosa besar. Kalau dilarang oleh Rasulullah dalam hadis, itu dosa kecil. Jadi mereka mendefinisikan dosa besar yang dilarang Allah, dosa kecil adalah larangan yang dilarang oleh Rasulullah, ya. Ada lagi yang mengatakan, ya, definisi dosa besar ketika mereka tidak membatasi jumlah bilangan, dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam, mendapat ancaman laknat, kemarahan, dampak buruk, maka ini dosa besar. Jadi kalau ada dosa kemudian pelakunya terancam mendapat laknat atau mendapat marah dari Allah atau mendapat hukuman dari Allah, berarti itu dosa besar. Berarti itu dosa besar. Baik ancaman itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Seperti Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat orang yang melakukan ini dan itu. Berarti perbuatan yang terlaknat itu dosa besar, ya. Wa ma lam yaqtarin bihi syai'un min dzalika fa huwa shaghira. Suatu pelanggaran yang tidak diiringi dengan ancaman tersebut berarti itu dosa kecil, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan dosa besar adalah kullu ma tarattab alaihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah fa huwa kabira. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya mendapat ancaman hukuman khusus di dunia atau siksaan khusus di akhirat. Hukuman khusus di dunia seperti potong tangan, rajam, diasingkan, kisos, ya. Maka dosa-dosa yang mengakibatkan hukuman khusus di dunia dari apa yang Allah tetapkan di dalam syariatnya, berarti itu dosa besar. Yang nggak ada hukuman khusus di dunia, ini dosa kecil, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan dosa besar adalah kullu mattafaqati syara'i ala tahrimihi fa huwa minal kaba'ir. Dosa besar adalah dosa yang disepakati oleh seluruh syariat, itu adalah pelanggaran. Disepakati apa yang dikenal dari Nabiullah Musa atau Nabiullah Isa dan seluruh para nabi dan rasul yang lainnya, ini berarti dosa besar, ya. Yang tidak ada keterangan kesepakatan bahwasanya ini dari sisi mereka, syariat mereka dosa, syariat kita enggak, atau syariat kita dosa, syariat mereka enggak, berarti itu bukan dosa besar. Hanya yang disepakati oleh seluruh syariat saja, itu yang dosa besar, ya. Ada lagi yang mengatakan dosa besar adalah seluruh dosa yang dilaknat oleh Allah dan Rasul pelakunya. Pelakunya dapat laknat, itu dosa besar. Ada lagi yang mengatakan dosa besar adalah apa yang Allah sebutkan di awal surah An-Nisa.
kullu ma dzukira min awwali surati Nisa ila qaulihi. Dosa besar adalah setiap dosa yang Allah sebutkan di awal surah An-Nisa sampai ayat 31. Di situ disebutkan ada makan harta anak yatim. Ya, di awal-awal surah An-Nisa. Di situ juga disebutkan tentang pembagian waris yang tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, berarti itu dosa besar juga. Syirik dan seterusnya. Jadi dari awal surah An-Nisa sampai ayat 31 itulah dosa-dosa besar. Kalau mau lihat dosa-dosa besar, lihat di ayat itu. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Definisi para ulama atau sebagian mereka tentang dosa besar itu. Mereka yang mengatakan dosa tidak terbatas oleh jumlah bilangan. Kemudian Al-Imam menjelaskan juga, ada lagi yang membagi dosa besar dan kecil itu ditinjau dari pelaku dosa. Dari pelaku dosa. Ya. Jadi dosa besar itu, ya, apa yang ada pada pelaku dari keadaan diri dalam melakukan dosa itu menentukan dosa jadi besar dan jadi kecil. Untuk dosa-dosa di mana pelakunya melakukan suatu pelanggaran secara berani, ya, seolah-olah dia menantang Allah, maka ini dosa besar. Ya, maka ini dosa besar. Ya. Tapi kalau seorang melakukan suatu pelanggaran dalam keadaan dia memiliki rasa takut, ya, tapi dia melanggar tapi juga takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan dosa besar. Al-Imam mengatakan, "Walladzi lam yuqassimuha ila kaba'ir wa saghair qalu ad-dzunub kulluha binisbah ilal jara'ah 'ala Allah wa ma'siyatihi wa mukhalafati amrihi akbar. Fanadhar ila man asa amrahu wa intahaka maharimahu yujibu an takuna ad-dzunub kulluha kaba'ir wa hiya mustawiyah fi hadhil mafsadah." Ya. Al-Imam menjelaskan juga, ini para ulama juga ada yang menjelaskan bahwasannya dosa semuanya besar. Ditinjau dari keberanian seorang hamba melanggar Allah. Keberanian seorang melanggar Allah, maka nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Pelanggaran kepada Allah ditinjau dari Allah yang dilanggar perintahnya, yang dilanggar aturannya, maka Allah maha besar. Melanggar yang maha besar bukan suatu yang kecil. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian Al-Imam menjelaskan, qalu wa yuwaddihu hadza anna Allah la tadurruhu ad-dunub wa la yata'athar biha fala yakunu ba'daha binisbah ilaihi akbar min ba'd falam yabqa illa mujarrad ma'siyatihi wa mukhalafatihi wa la farqa fi dzalika baina dzambin wa dzamb. Orang-orang yang mengatakan dosa itu semua besar kalau ditinjau dari hak Allah Subhanahu wa taala yang maha besar yang kita langgar. Ya. Maka mereka menjelaskan, karena Allah SWT tidak tertimpa kemudorotan, tidak mengurangi apa yang menjadi kebesaran keagungannya dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, ketika seperti ini menjadi keadaan Allah SWT, maka yang tersisa adalah penyelisihan si hamba kepada Allah. Maka nggak jadi masalah bagi Allah mau itu dosa seperti apa. Intinya itu adalah pelanggaran. Mau dosa seperti apa, tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah, sehingga nggak tersisa kecuali pelanggaran. Maka nggak ada dosa besar dan kecil, ya semuanya besar terkait dengan hak Allah yang dilanggar. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan, ini orang-orang yang mengatakan dosa semuanya besar, wa yadullu alaihi anna mafsadat adz-dzunub innama hiya tabi'atun lil jara'ah wat tathawwub wa tawassub ala haqqir rabb. Mereka menjelaskan bahwasanya keburukan dosa itu kembali kepada kelancangan seorang hamba, berani dirinya untuk menentang, melanggar Allah. Ya. Ini berkaitan dengan hak Allah. Maka nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, semuanya besar, semuanya berat, berkait dengan Allah yang maha besar yang dilanggar urusannya. Wa hadza law
syaraba rajulun khamran aw wati'a farjan haraman wa huwa la ya'taqid tahrimah lakana qad jama'a bainal jahl wa baina mafsadati irtikabil haram walau fa'ala dhalika man ya'taqidu tahrimahu lakana atiyan bi ihdal mafsadatain wa alladhi yastahiqqul uqubah dunal awwal fadalla ala anna mafsadatad dam tabi'atun lil jara'a wat tawaththub. Ya. Kemudian beliau menjelaskan di sini, oleh sebab itu kalau ada orang yang meminum khamar atau melakukan perbuatan zina, dia nggak meyakini itu haram, ya, dia nggak meyakini akan keharamannya, maka dia telah mengumpulkan dua keburukan, yaitu kejahilan dan buruknya perbuatan haram. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan itu dalam keadaan meyakini keharamannya, maka dia hanya sampai kepada satu keburukan, imma jahil atau keburukan daripada melakukan perbuatan yang haram tersebut, ya. Oleh sebab itulah yang kedua, dia yang berhak dapat hukuman, bukan yang pertama. Karena yang pertama mungkin dia nggak meyakini karena ketidaktahuan, ya. Maka sekali lagi bahwasannya keburukan dosa semua kembali kepada apa yang ada pada diri seorang pelaku dosa dari sikap pembangkangan dan beraninya dia untuk berbuat dosa, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beberapa alasan yang lainnya, ya, dari orang-orang yang mengatakan dosa itu hanya besar, nggak ada yang kecil, ya. Di antaranya adalah mereka mengatakan ya dosa besar intinya adalah meremehkan, ya, perintah atau larangan Allah. Maka ini semua besar. Mau apapun dosa yang dilakukan itu adalah meremehkan perintah Allah SWT. Kemudian ditinjau dari keagungan Allah yang dilanggar urusannya, maka nggak ada yang kecil dari pelanggaran itu kalau ditinjau dari siapa yang kita langgar urusannya. Kemudian dan lain-lain, ya, dari penjelasan di sini Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang mengatakan enggak, dosa itu semuanya besar, enggak membaginya dengan dosa kecil. Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian beliau menjelaskan wa kashful ghita an hadhil mas'ala an yuqal. Pembuka, penutup, yang menyingkap penutup dalam masalah ini, yaitu dikatakan, ya, innallah azza wajal arsala rusulah wa anzala kutubah wa khalaqas samawat wal ard liyu'raf wa yu'bad wa yuhad wa yakuna ad-din kulluhu lillah wa ta'ah kulluha lahu wa da'wah lahu kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala wa ma khalaqnas samawati wal ardha wa ma bainahuma illa bil haqq, dan seterusnya. Kemudian Al-Imam menjelaskan, ya, untuk menyingkap permasalahan ini dari penjelasan orang-orang yang mengatakan dosa itu semuanya besar terkait dengan Allah. Di antara yang menguatkan itu semua, beliau menjelaskan Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya itu untuk ditaati, diesakan, ya. Agama semua milik Allah. Seorang melakukan aktivitas sebagai keberagamaan yang dia harus diyakini semua ada tanggung jawab, yaitu semua harus ditujukan kepada Allah, ya. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian beliau membawakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang tujuan dari Allah menciptakan manusia, langit dan bumi, ya. Di antaranya dalam surah Al-Hijr, kemudian dalam surah At-Talaq dan seterusnya, ya. Kemudian beliau mengatakan Allah mengabarkan bahwasanya tujuan dari penciptaan ini, tujuan dari apa yang Allah perintahkan, agar kita semua ini mengenal nama-nama dan sifatnya, agar Allah Subhanahu wa taala
diibadahi dengan diesakan dan tidak disekutui. Manusia tegak dengan keadilan yang dengannya tegak langit dan bumi. Itu adalah tujuan daripada apa yang Allah jadikan langit dan bumi beserta manusia dan apa yang ada di dalamnya. Pelanggaran dan maksiat bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan itu semua. Ya. Bertolak belakang dengan apa yang menjadi maksud Allah menjadikan itu semua. Kemudian kata Imam, fa akhbara subhana annahu arsala rusula wa anzala kutuba liyaquma an-nas bil qist wa wal adl. Wa min a'dhamil qist at-tauhid. Dan Allah mengabarkan bahwasanya tidaklah dia utus rasul dan menurunkan kitabnya kecuali agar manusia berjalan tegak dengan keadilan. Dan keadilan yang paling adil, yang paling besar adalah tauhid. Dia adalah modal, dasar dan pokok dari keadilan. Kesyirikan itu adalah kezaliman. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim, ya. Maka syirik adalah zalim yang paling zalim, sebagaimana tauhid, keadilan yang paling adil. Fama kana ashadda munafatan li hadil maqsud fa huwa akbarul kabair. Maka pelanggaran apa saja yang bertolak belakang dengan tujuan ini, maka itu dosa besar. Itu paling besar. Dosa pelanggaran yang paling besar, yang bertolak belakang dengan maksud tujuan ini semua. Ya, dan maksud tujuan utama adalah tauhid. Tegaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Agama semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun pelanggarannya, kalau bertolak belakang terutama dengan apa yang menjadi pokok dasar ini semua, yaitu tauhid, maka dia akbarul kabair. Kemudian tingkatan-tingkatan selanjutnya berbeda-beda tergantung seberapa besar kontradiktifnya dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah menjadikan ini semua. Ya, jadi Imam Al-Qayyim rahimahullah berusaha untuk menjelaskan, menyimpulkan dan melerai apa yang menjadi perselisihan tadi, pembagian dosa besar dan dosa kecil. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya Allah tidak jadikan ini semua dengan sia-sia. Ada maksud dan tujuan. Tujuan utama adanya ini semua, langit dan bumi, Allah ciptakan manusia dan seterusnya. Dan ketika diteliti bahwasanya maksud dan tujuan utama dari keadilan yang paling adil untuk Allah SWT ciptakan manusia adalah tauhid. Ya, maka dosa besar yang paling besar adalah yang bertolak belakang dengan maksud dan tujuan utama ini. Kemudian dosa-dosa selanjutnya itu tingkatannya tergantung seberapa besar kontradiktifnya dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan penciptaan alam semesta ini. Allah SWT ciptakan alam semesta ini untuk diibadahi, dengan ditauhidkan dalam beribadah kepadanya, untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Allah untuk disyukuri, bukan untuk diingkari. Allah SWT untuk ditaati, bukan dimaksiati. Ya. Dan seterusnya. Maka sejauh mana kontradiktifnya pelanggaran dengan maksud dan tujuan ini, nah itu menentukan tingkatan daripada dosa itu, ya. Yang paling famakana asyad muwafaqatan li hadil maqsud fa huwa aujabul wajibat wa afradut ta'at, ya. Dan apa saja dari perkara yang sejalan dengan maksud dan tujuan ini, sejalan dengan tauhid, taat, mengingat Allah, syukur, maka ini menjadi satu kewajiban yang paling wajib. Sebaliknya, yang kontradiktif, ya, semakin jauh dan berat kontradiktifnya, maka ini semakin berat dan semakin buruk, ya, keadaan dosa tersebut. Fata'amal hadzal asal haqqa ta'ammul. Perhatikan, ya, kesimpulan ini, ya, dengan baik. Waqtabir bihi tafasilahu ta'rif bihi hikmata ahkamil hakimin. Dan ambil pelajaran dari rincian-rinciannya,
engkau akan mengetahui hikmah dari yang maha bijaksana, yaitu Allah. Wa alamil alimin fima faradahu ala ibadi. Kau akan mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, ya, dan pada apa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dan pada apa yang Allah larang kepada mereka, dan kau akan tahu akan perbedaan tingkatan taat dan maksiat dari sisi ini. Jadi Imam Al-Qayyim, ya, melihat perbedaan tingkatan maksiat dari sisi ini. Dia menjadi besar atau kecil, atau menjadi berat atau tidak, tergantung bentuk perlawanan kontradiktifnya terhadap apa yang menjadi tujuan Allah menjadikan alam semesta ini beserta isinya. Semakin kontradiktif, semakin buruk dan semakin jelek. Ya, dan yang paling buruk, paling jelek adalah syirik. Karena syirik jelas-jelas, ya, menjadi suatu lawan yang sangat kontradiktif dengan maksud dan tujuan ini semua, yaitu tauhid. Disepakati oleh seluruh para nabi dan rasul, ya, dan menjadi tujuan para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertentangan dan hal-hal yang bertolak belakang dengan tauhid, maka ini yang paling berat. Selanjutnya dari tingkatan-tingkatan dosa itu tergantung seberapa besar daripada kontradiktifnya dia dengan apa yang menjadi tujuan dan maksud alam semesta ini. Semua diciptakan Allah. Allah untuk diingat bukan dilupakan, untuk disyukuri bukan dikufuri, ya, kemudian untuk ditaati bukan dimaksiati, ya. Maka seberapa besar pelanggaran ditinjau dari kontradiktifnya dengan apa yang menjadi tujuan-tujuan itu. Nah, ini menentukan dari apa yang menjadi tingkatan dosa tersebut, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan di sini. Faslun al-wasa'id wa syufa'a sababu sukhti Rabb wa ghadabih. Ya. Penjelasan wasa'id wa syufa'a, apa namanya, perantara-perantara, pemberi syafaat sebagai sebab marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau selipkan di dalam pembahasan ini tentang masalah dosa besar, yaitu orang-orang yang membuat tandingan bagi Allah, tapi maksudnya hanya sebagai perantara untuk menghubungkan mereka dengan Allah. Perantara untuk mereka jadikan menghubungi mereka dengan Allah. Jadi mereka persembahkan ibadah kepada selain Allah ini, tapi maksudnya adalah Allah. Maksudnya adalah Allah. Yang mereka persembahkan ibadah ini dari orang-orang yang telah mati, orang soleh yang ada dalam kuburnya. Tujuan mereka adalah agar orang-orang ini, sesembahan ini, menjadi perantara pemberi syafaat untuk mereka kepada Allah. Nah, kata Imam Al-Qayyim, ya, perantara-perantara seperti ini yang dilakukan, yang diyakini sebagai pemberi syafaat, adalah sebab kemurkaan dan kemarahan Allah. Karena ini hakikatnya adalah kesyirikan. Bagaimana bisa demikian? Mari kita perhatikan. Wa waqa'at mas'alatun. Nah, terjadi suatu permasalahan. Apa itu? Annal musyrika innama qasduhu ta'dhimu janabir Rabb tabaraka wa ta'ala. Orang musyrik berbuat syirik, ada yang tujuannya adalah mengagungkan Allah. Dia berbuat syirik tapi punya tujuan mengagungkan Allah. Dia persembahkan ibadah kepada selain Allah, tapi maksudnya hanya sebagai perantara saja. Karena maksud dia, Allah itu nggak mungkin kita minta secara langsung. Allah itu maha agung untuk kita minta secara langsung. Jadi mereka berbuat syirik, tapi maksud mereka mengagungkan Allah. Ya, ini masalah. Bagaimana keadaan ini? Ya. Wa annahu li 'azamatihi la yanbaghi ad-dukhul alaihi illa bil wasa'id wasyufa'a. Karena Allah itu maha agung, maka nggak mungkin untuk langsung berdoa kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara, pemberi-pemberi syafaat. Kahalil muluk, contohnya seperti para raja, yang nggak mungkin kita langsung menemuinya kecuali melalui protokol-protokol dari penjagaan orang-orang terdekat, baru kita bisa menemuinya.
wal musyrik lam yaqsid al-istihanah bi janabir rububiyah wa inma qasada ta'zimah. Orang-orang yang berbuat syirik seperti ini nggak ada maksud untuk meremehkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tapi maksud mereka justru adalah mengagungkan Allah. Menurut mereka Allah nggak mungkin untuk kita minta secara langsung, harus ada perantara, pemberi syafaat yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya, seperti para raja itu, karena kesakralannya nggak mungkin kita langsung menemuinya, harus melalui protokoler penjagaan dan orang terdekat sehingga kita bisa menghadapnya. Bagaimana dengan Allah SWT tentunya? Ya, jadi mereka di awalnya nggak ada maksud sama sekali untuk tidak mengagungkan Allah, tapi mereka mengambil syufa'a, wasaid, pemberi syafaat dan perantara-perantara, maksudnya mengagungkan Allah. Wa qala innama a'budu hadhil wasaid lituqarribani ilaihi wa tadullani wa tudkhilani alaihi fawal maksud. Mereka mengatakan orang-orang yang berbuat syirik dengan menjadikan perantara-perantara seperti ini, ya, aku menyembah perantara-perantara ini adalah agar perantara-perantara ini mendekatkan aku dengan Allah, menjadikan aku dekat dengan Allah SWT. Ini maksud dan tujuannya, ya. Wa hadhihi wasail wa syufa'a, ini hanyalah wasilah saja, pemberi syafaat yang kami yakini akan mendekatkan kami dengan Allah. Falimah kana hadzal qadar mujiban li sakhatihi wa ghadabihi tabaraka wa ta'ala wa khallidan lin-nar fin-nar wa mujiban li safki dima'i ashabi wastibahati harimihim wa amwalihim. Kalau seperti ini keadaan orang yang berbuat syirik yang maksudnya adalah sebagai perantara saja, kenapa malah darah mereka dihalalkan? Kenapa mereka dikatakan sebagai penghuni neraka yang kekal? Ya. Dan kenapa mereka yang seperti ini dikatakan akan mendapat murka Allah? Justru mereka ingin mengagungkan Allah. Kenapa malah mereka dihukumin, malah membuat Allah murka, dihukumin akan menjadi kekal dalam neraka? Padahal mereka semua nggak ada maksud untuk membuat perantara-perantara, pemberi syafaat di hadapan Allah kecuali untuk mengagungkan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Wa yatarattab ala hadha su'alun akhar wa annahu hal yajuz an yashra'a subhana li ibadihi taqarrub ilaihi bisyufa'a wal wasaid fayakun tahrimu hadha inama ustufida minasyara', ya. Dan juga dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, pertanyaan kenapa orang-orang yang membuat perantara itu dikatakan kekal dalam neraka, dimurkai oleh Allah SWT. Ya, kemudian timbul juga pertanyaan berikutnya, ya. Apakah boleh Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya mendekatkan kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan pemberi syafaat dan wasaid, ya, sehingga keharaman perbuatan ini kita dapatkan dari syariat. Amdalika qabihun minal fitar wal uqul yamtani'u an ta'tiya bihi syariah. Ya, kenapa ini sebagai sesuatu yang dilarang? Apa dilarang oleh syariat? Atau larangannya itu berasal dari fitrah atau dari logika sehat? Ini nggak mungkin untuk dikerjakan. Memang nggak ada keterangan dari syariat untuk pelarangannya membuat perantara-perantara seperti itu. Tapi secara logika sehat itu nggak bisa diterima membuat perantara seperti itu dalam ibadah kepada Allah. Bal ja'at asyara'i bi taqriri ma fil fitr wal uqul min qubhihi alladhi huwa akbah min kulli qabih wa masir fi kaunihi la yaghfiru min baini sa'iri dhunub kama qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Kemudian kata Imam, bahkan sesungguhnya syariat itu pastinya akan datang dengan sesuatu yang enggak akan bertolak belakang dengan akal sehat. Apa-apa yang logika sehat itu menjelaskan akan keburukannya, pasti akan datang keterangan dari syariat akan keburukannya juga, ya. Kemudian apa dong rahasia sehingga dijadikan perkara ini, yaitu membuat perantara dengan Allah dalam ibadah menjadi dosa yang tidak diampuni, menjadi dosa yang tidak diampuni, ya. Kemudian kata Imam, fata'ammal hadha su'al wajma' qalbak wa dhihnak ala jawabihi wala tastahwinhu.
fa inna bihi yahsulul farq bainal musyrikin wal muwahhidin wal alimin billah wal jahilin bih wa ahlil jannah wa ahlin nar fa naqul wa billahi taufiq wa ta'yid. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik. Ya. Pertanyaan tadi, apa pertanyaannya? Kenapa kok mereka dapat siksa? Ini untuk permasalahan menjadikan perantara bagi Allah dalam ibadah. Padahal maksudnya mengagungkan Allah. Kenapa mereka terancam kekal di neraka? Kenapa mereka dapat laknat? Kenapa mereka dapat kemurkaan dari Allah? Kenapa kalian katakan demikian? Padahal mereka maksudnya adalah mengagungkan Allah. Kemudian timbul pertanyaan yang lainnya. Memang ada keterangan larangan dari syariat untuk berbuat seperti ini? Atau keterangannya melalui logika sehat? Ya, bahwasanya itu nggak boleh. Ya, nah, kemudian timbul pertanyaan lagi. Kalau memang itu dikatakan sebagai dosa yang tidak diampuni, membuat perantara-perantara dalam ibadah kepada Allah menjadi sesuatu dosa yang nggak diampuni, apa rahasianya? Apa sebabnya? Kok menjadi sesuatu yang nggak bisa diampuni? Nggak diampuni oleh Allah. Padahal maksudnya mengagungkan Allah. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini kata Imam, perhatikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kumpulkan hati kita, jangan remehkan menjawab dan mengetahui tentang permasalahan ini dengan baik. Karena dengan kita mengetahuinya, kita akan bisa membedakan ini orang musyrik, ini orang yang bertauhid. Ini orang yang mengenal Allah, ini orang yang jahil. Ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan orang-orang hanya berdasarkan maksudnya saja mengagungkan Allah, tapi dia membuat perantara-perantara antara dirinya dengan Allah dalam ibadah. Kalau kita nggak mengetahui dengan baik hal ini, maka kita nggak tahu mana yang musyrik, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ya, fanaqul, maka kami katakan sebagai jawaban ini semua, wabillahi taufiq wa ta'yid. Wa minhu nastamiddul ma'una wa tasdid, fa innahu man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la mani'a lima ata wa la mu'tiya lima mana'. Beliau menjelaskan asyirku syirkan. Syirik terbagi menjadi dua. Syirkun yata'allaq bidzatil ma'bud wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya, syirik terbagi menjadi dua. Syirik yang berkait dengan zat yang diibadahi, nama-namanya dan sifatnya serta perbuatannya. Jadi syirik artinya membuat sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah yang kita posisikan pada apa yang menjadi kekhususan Allah. Yaitu syirik. Jadi syirik di sini maksudnya bukan apa namanya hasad atau dengki, bukan. Syirik kepada Allah adalah memposisikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah dalam kekhususan Allah. Itu terbagi menjadi dua. Syirik yang berkait langsung dengan Allah, zatnya, nama-namanya, sifatnya. Menyekutukan Allah pada bagian ini. Ya, dalam nama-namanya, sifatnya. Misalnya seorang meyakini bahwasanya ada makhluk yang memiliki sifat kebesaran dan keagungan sama dengan Allah. Oh, ini syirik. Ini syirik. Jadi berkait langsung dengan Allah. Yang kedua, wasyirkun fi ibadatihi wa muamalatihi. Syirik dalam bermuamalah kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, ya, dalam perbuatan kepada Allah. Yang pertama syirik langsung berkaitan dengan Allah. Yang kedua syirik berkaitan dengan apa yang kita amalkan kepada Allah. Ya. Wa in kana sahibu ya'taqid annahu subhanahu la syarikalah fi dzati wala fi sifati wala fi af'ali. Nah, syirik yang kedua ini enggak terkait dengan yang pertama, atau tidak memiliki kaitan secara khusus. Terkadang orang yang melakukan syirik yang kedua, berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah, amalnya kepada Allah, tapi tetap meyakini Allah itu agung, Allah Maha Esa, nama-namanya, sifatnya, nggak ada sekutu baginya. Tapi dia melakukan kesyirikan dalam bagian yang kedua. Dan ini nggak ada hubungannya dengan bagian yang pertama. Artinya, kalaupun dia tetap meyakini keesaan Allah di bagian yang pertama, nama-namanya, sifatnya, kebesarannya, keagungannya, tapi kalau dalam bermuamalah, ibadah dia kepada Allah, amal dia kepada Allah, dia menyekutukan Allah SWT, itu tetap syirik juga. Ya. Kemudian wasyirkul awal nau'an.
kemudian beliau menjelaskan lagi, syirik yang pertama yang berkaitan langsung dengan Allah, nama-nama dan sifatnya, terbagi lagi menjadi dua. Ahaduhuma syirkut ta'til. Yang pertama adalah syirik dalam meniadakan. Syirik dalam meniadakan. Dan ini yang paling buruk daripada syirik bagian pertama, itu meniadakan. Bagaimana syirik meniadakan ini? Dia meyakini Allah nggak ada. Itu syirik. Nggak percaya akan Allah, itu syirik. Syirik di bagian yang pertama tadi, meniadakan dan tidak meyakini nama-nama atau sifat bagi Allah. Ini syirik hakikatnya. Ya, ini syirik hakikatnya. Syirkut ta'til, syirik yang berkaitan dengan nama-nama dan sifatnya. Ini syirik yang paling buruk. Ini syiriknya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, yang dia bertanya wa ma rabbul alamin. Rabbul alamin itu siapa ya? Dia mengingkari Allah. Ateis itu berbuat syirik. Ya, berbuat syirik karena dia meniadakan Allah SWT, yang ketiadaan itu adalah sifat makhluk. Ya, adapun Khalik, kekhususan keistimewaannya dia ada. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, dengan mengatakan Allah SWT seperti apa yang ada pada makhluk, berarti menyekutukan Allah, berarti meyakini Allah ada sekutu sama dengan makhluk seperti ini dalam ketiadaan. Jadi syirik itu adalah mengangkat makhluk pada sesuatu yang menjadi kekhususan Khalik, atau menempatkan Khalik pada apa yang menjadi kekurangan-kekurangan makhluk, ya, atau pada apa yang ada pada makhluk, menyamakan Khalik dengan makhluk, atau menyamakan makhluk dengan Khalik, itu syirik. Dan ini juga apa yang Allah SWT kabarkan terkait dengan perkataan Fir'aun kepada Haman. Ya, qala Fir'aun ya Haman, Allah berfirman dalam surat Ghafir, Fir'aun berkata, wahai Haman, ubnuli sarhan da'alli ablugul asbab, buatkan bagiku bangunan tinggi, tangga untuk menjulang naik ke atas langit. Asbab sama fa'attali'u ila ilahi Musa, naik ke atas langit menjulang tinggi, saya ingin melongok Tuhannya Musa. Wa inilah adunnu kadziba, aku meyakini Musa itu bohong. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, Fir'aun mengingkari dan tidak mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi Musa tentang Allah, bahwasanya Allah itu ada. Sehingga dia ingin membuktikan, menyuruh menterinya ini untuk membuat suatu bangunan, melihat Tuhan yang disangka oleh Nabi Musa atau yang diserukan Nabi Musa. Yang kedua, ini juga diambil pelajaran bahwasanya Nabi Musa mengabarkan kepada Fir'aun, Allah fis sama, Allah di atas langit. Ngapain dia Fir'aun nyuruh membangun bangunan yang tinggi kalau Nabi Musa menjelaskan Allah ada di mana-mana? Ya, ini pelajaran besar di antara dalil yang menunjukkan Allah fis sama, sebagaimana apa yang diyakini dan didakwahkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Wa syirku ta'til mutalaziman, fa kullu musyrikin mu'attilin wa kullu mu'attilin musyrik. Dan syirik peniadaan ini saling berkaitan. Setiap yang berbuat syirik pasti meniadakan, yang mu'attil maka dia musyrik, dia berbuat syirik. Ya, orang yang meniadakan nama-nama dan sifat Allah SWT, menolaknya, maka di saat yang sama hakikatnya dia berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik hakikatnya juga mu'attil. Seperti seorang meyakini makhluk pada kedudukan Rabbul Alamin, maka di saat yang sama dia meniadakan keesaan Allah. Dia meniadakan keesaan Allah. Seorang yang meniadakan nama-nama dan sifat Allah, maka dia berbuat syirik. Karena dengan meniadakan apa yang menjadi nama dan sifat Allah itu, dia menyamakan Allah dengan makhluk, mengangkat makhluk untuk diibadahi, maka menyamakan makhluk dengan Khalik. Dan syirik itu adalah menyamakan makhluk dengan Khalik atau menyamakan Khalik dengan makhluk. Lakinna syirik la yastalzimu asla ta'til, bal qad yakunul musyrik muqarran bil Khaliq subhanahu wa sifati walakinahu attala haqqa tauhid. Akan tetapi terkadang perbuatan syirik dalam muamalah, dalam ibadah, tidak menyentuh pokok dasar dari ta'til, penafian.
Karena bisa jadi ada orang yang berbuat syirik dalam muamalah, dalam ibadah, di saat yang sama dia meyakini kebesaran Allah, keagungannya dan seterusnya. Hanya saja dia tidak menunaikan hak pengesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berbuat syirik di dalam muamalah, dalam ibadahnya kepada Allah. Wa aslu syirk wa qaidatu allati yarji ilaiha wa ta'til wa huwa thalathatu aqsam. Ya. Pokok dasar syirik dan kaedahnya, di mana pokok dasar dan kaedah ini menjadi sumber dari kesyirikan yang lainnya. Pokok dasarnya adalah ta'til. Pokok dasar kesyirikan adalah ta'til. Dan itu terbagi menjadi 3 macam. Peniadaan terkait dengan apa yang menjadi keberhakan Allah, ya, itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ta'tinul masnu' an sani'ihi wa khaliqihi, meniadakan sesuatu yang ada ini, yang diciptakan ini, ya, dari penciptanya, ya. Jadi syirik yang di dalamnya terkandung bagian peniadaan, ya, kata Imam Al-Qayyim, bentuknya macamnya yang pertama mengatakan semua yang ada ini nggak ada penciptanya, ya, nggak ada yang membuatnya. Ini taktil, ya, seperti orang-orang yang nggak percaya adanya Rabbul Alamin. Yang kedua, taktil sani subhana an kamali, meniadakan kesempurnaan Allah SWT dalam kemahasuciannya, nama-namanya dan sifatnya. Yang ketiga, ta'tilu muamalatihi amma yajibu alal abdi min hakikati tauhid, yaitu meniadakan hubungan dengan Allah SWT yang harusnya Allah diesakan, yang ini merupakan hakikat daripada tauhid. Jadi pokok dasar syirik itu ta'til. Ta'til seperti apa yang menjadi sumber kesyirikan? Yang pertama, ini orang-orang yang nggak percaya sama Allah adanya pencipta, padahal ada yang diciptakan ini semua. Yang kedua, menolak, meniadakan apa yang menjadi kesempurnaan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Dia menolak nama-nama atau sifatnya, ya, kemahasucian Allah. Nah, yang ketiga, ini sebetulnya ta'til juga, yaitu di dalam beribadah kepada Allah SWT, Allah tidak diesakan. Dan ini kan tentunya meniadakan keesaan Allah yang harus menjadi satu-satunya yang kita tuju dalam ibadah, ya. Ini ta'til juga hakikatnya. Jadi hakikat syirik itu ta'til, peniadaan kepada apa yang menjadi keberhakan Allah. Hanya saja dia kembali kepada 3 hal tadi. Ta'tilul sani anil ta'tilul masnu' anil sani, ta'tilul sani an kamali wa taqdisi asma wa sifatihi wa ta'til fi muamalatihi amma yajibu alal abdi min haqiqati tauhid. Ini 3, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kata Imam, wa min hadza syirku ta'ifati ahli wahdatil wujud alladzina yaqulun. Dari sisi ini terjadi kesyirikan orang-orang yang berkeyakinan satu kesatuan wujud, wahdatul wujud. Ini semua ini adalah satu kesatuan, wahdatul wujud. Semua ini adalah Allah, ya, kembali kepada Allah dan semua ini adalah Allah. Sehingga ada di antara mereka mengatakan anjingku akbar, ya, karena semua ini adalah Allah, satu kesatuan, kembalinya kepada Allah. Allah menyatu dengan makhluk, wahdatul wujud, ya. Nah, dari sisi inilah kesyirikan orang-orang yang memiliki keyakinan wahdatul wujud. Mathamma khaliqun wa makhluqun wala hahuna syai'an, di mana mereka mengatakan nggak ada perbedaan antara khaliq dengan makhluk. Khaliq dan makhluk itu nyatu. Bal haqq al munazzah wa ainul khaliq wal musyabbah wa minhu syirkul mulahaba, ya, mulahidah, ya. Nah, dari sisi ini, inilah kesyirikan yang terjadi pada orang-orang yang melakukan wahdatul wujud atau berkeyakinan wahdatul wujud. Jadi orang yang memiliki keyakinan wahdatul wujud, hakikatnya mereka berbuat syirik. Jangan disangka itu bukan kesyirikan.
ketika mereka mengatakan Allah menyatu dengan makhluk, makhluk ini adalah Allah, maka mereka melakukan kesyirikan dalam hal apa? Ta'tilu as-sani anil ta'tilul masnu', peniadaan apa yang ada ini dari penciptanya, atau syirik yang ta'til yang kedua, ya, yaitu peniadaan kemahasucian Allah, kebesaran dan keagungannya. Di antaranya adalah Allah SWT tidak semisal dengan makhluk. Bagaimana dikatakan Allah menyatu dengan makhluk? Allah berpisah dari makhluknya. Bagaimana dikatakan Allah menyatu dengan makhluk? Ini adalah ta'til, ya, peniadaan kemahasucian Allah SWT dari apa yang ada pada makhluk, kekurangan-kekurangan, aib dan celah, sehingga dikatakan Allah menyatu dengan makhluk. Maka orang-orang yang berkeyakinan wahdatul wujud, hakikatnya mereka berbuat syirik, ya. Kemudian juga orang-orang yang tidak percaya akan pencipta, ya, maka mereka juga berbuat syirik. Mereka juga berbuat syirik, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu ini ada dengan sendirinya, ya, ini ada tanpa ada pencipta, dia ada terus dan hanya mengikuti fenomena alam, bergerak terus seperti itu, ya, nggak ada penciptanya sudah. Ini orang-orang ateis, mereka berbuat syirik dalam bagian yang pertama, ta'tilu ilmasnu anisani, peniadaan ciptaan dari penciptanya, ya. Ini syirik, ya. Dan dari syirik ini juga, dari masalah ta'til ini juga dapat kita ketahui syirku man attala asma ar-rabb wa usafa wa af'ala min gulatil jahmiyah wal qaramitah. Dapat kita ketahui kesyirikan yang ada pada orang-orang Jahmiyah dan Qaramitah yang menafikan nama-nama dan sifat Allah. Mereka menafikan Allah itu nggak punya nama, Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak ini, tidak itu, tidak ini. Ya hakikatnya nggak ada. Pokoknya mereka menafikan nama-nama atau menafikan sifat Allah SWT, atau menetapkan nama tapi tidak sifatnya. Ya hakikatnya meniadakan Allah. Yang seperti ini, itu sejatinya adalah perbuatan syirik juga. Karena di dalamnya terdapat ta'til berkait dengan keesaan Allah, kekhususannya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Walhasil, ya, jadi urutannya begini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, sedang menjelaskan tentang masalah dosa besar, dosa kecil, dan beliau menjelaskan tentang definisi dosa besar dan dosa kecil. Di bagian akhir, di antara definisi yang beliau jelaskan, dosa besar adalah apa-apa yang bertolak belakang dengan maksud dan tujuan syariat, ya. Kemudian yang paling jelas kontradiktif, ya, bertolak belakang dengan maksud tujuan syariat adalah syirik. Kemudian beliau menjelaskan lagi bagaimana dengan orang-orang yang sebetulnya dia punya maksud mengagungkan Allah, tapi membuat perantara-perantara pemberi syafaat yang mereka yakini dalam ibadah mereka kepada Allah. Kenapa itu dikatakan syirik juga? Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang syirik, hakikat syirik itu, ya, hakikat dari syirik itu, ya. Beliau menjelaskan di sini bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Syirik terkait dengan zat, nama dan sifat Allah secara khusus. Yang kedua, syirik terkait dengan muamalah, ibadah, interaksi kita kepada Allah. Nah, beliau menjelaskan bagian pertama, syirik berkaitan dengan Allah SWT, pokok dasarnya adalah ta'til, penafian apa-apa yang menjadi kekhususan Allah SWT, nama-nama dan sifatnya, ya. Nah, ta'til ini juga ternyata pokok dari kesyirikan semuanya, termasuk dalam muamalah. Karena syirik dalam ibadah juga hakikatnya mentaktil, meniadakan keesaan Allah yang berhak untuk diibadahi. Walaupun taktil ini lebih kental kepada syirik yang berkait dengan peniadaan khalik, dan syirik berkait dengan peniadaan nama-nama dan sifatnya. Kemudian beliau juga menjelaskan, ternyata orang-orang yang menyimpang terkait dengan Allah SWT dalam nama-nama dan sifatnya, hakikatnya mereka berbuat syirik. Jadi jangan disangka itu bukan kesyirikan. Seperti seorang yang meyakini semua ini menyatu dengan Allah, Allah menyatu dengan makhluk, dia berbuat syirik, ya, dia berbuat syirik, yaitu kesyirikan dalam pengesaan Allah pada kemahasuciannya,
yang maha suci dari keserupaan dengan makhluk. Mengatakan Allah menyatu dengan makhluk berarti Allah Subhanahu wa taala serupa dan memiliki keserupaan dengan makhluk sehingga bersatu seperti itu. Ya. Kemudian juga belum lagi kemahasucian Allah dari kekotoran-kekotoran. Kalau dikatakan Allah bersatu dengan makhluk yang mana? Sampai mereka mengatakan anjingku akbar. Dia saja nggak mau disatuin sama anjing. Gimana Robnya? Dia katakan bersatu dengan anjing dan anjing itu adalah Rob. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Subhanallah amma yaquluna uluwan kabira. Maka ini syirik yang sangat jelek sekali. Termasuk juga dalam hal ini adalah kesyirikan mereka yang menolak meniadakan nama-nama dan sifat Allah. Karena penolakan itu berarti sama dengan meniadakan apa yang menjadi kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan keagungan serta kesempurnaannya dalam nama-nama dan sifatnya. Ya, mereka katakan Allah nggak mendengar, nggak melihat, tidak ini, tidak itu, tidak ini. Jahmiyah. Ya, itu syirik juga ternyata kata Imam Al-Qayyim. Ini pokok dan kaidah syirik. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama dari kesyirikan yang kita jelaskan di kesempatan kali ini, yaitu syirik yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah atau berkaitan langsung dengan Allah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan syirik berkaitan dengan muamalah, ibadah kita kepada Allah. Yang ini akan menjadi jawaban secara khusus tentang orang-orang yang membuat atau menjadikan tandingan-tandingan perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah. Mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik dari sisi ini. Dari sisi muamalah ibadah mereka yang harusnya mereka esakan Allah dalam penghambaan diri. Nah, ini insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi penjelasan Al-Imam Al-Qayyim tentang masalah ini insyaallah taala, dan ini sangat berharga sekali insyaallah untuk kita pelajari sehingga menjadi jelas buat kita sekalian tentang kesyirikan itu dan hakikatnya. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Min soal, ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi yang sekte yang jadi satu kesatuan itu termasuk syirik akbar juga? Iya, termasuk syirik besar. Bahkan bisa lebih jelek dari syiriknya Nasrani. Ketika Nasrani mengatakan Allah menyatu dengan makhluk, mereka tidak mengatakan nyatu dengan seluruh makhluk. Mereka hanya mengatakan menyatu dengan makhluk-makhluk yang mulia yang menjadi anak dan ibu, Maryam dan Isa. Tapi yang ini lebih buruk, bukan hanya kepada hambanya yang mulia dari Nabi dan Rasul serta orang saleh, tapi semuanya. Sehingga mereka mengatakan seperti tadi yang saya sebutkan, anjingku akbar. Ya, mereka sendiri nggak mau disamakan dan disatukan dengan anjing. Bagaimana mereka katakan dan lakukan ini kepada Rabb mereka? Maka lebih busuk lagi sebetulnya kalau kita perhatikan. Wallahu ta'ala alam. Kalau nggak ada lagi, mungkin sekira kita cukupkan dulu. Satu pertanyaan lagi, Ustaz, ya? Ya. Assalamualaikum Ustaz, apa bacaan ketika kita sedang sholat, kemudian kita lupa, kita sudah masuk berapa rakaat, kemudian kita tiba-tiba saja teringat sudah rakaat sekian, jadi lupa rakaat saat sholat, Ustaz. Lupa rakaat dalam sholat, kita sholat sendiri atau sholat berjamaah? Kalau lupa dalam sholat, terdapat keterangan dari Nabi yang mulia alaihissalam, kita untuk membangun apa yang menjadi keyakinan kita, untuk membangunnya dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Nggak ada bacaan-bacaan tertentu dalam hal ini, tapi yang harus dilakukan adalah sujud sahwi. Misalnya seorang lupa ini 2 atau 3, tapi dia punya keyakinan bahwasannya ini baru 2. Kalau dia cermati, ini 2, ya udah, lebih mendominasi keyakinannya kepada 2 rakaat, dia bangun, berarti hitung baru 2 rakaat. Atau kalau dia lebih mendominasi keyakinannya 3 rakaat, maka dia
bangun sholatnya dari apa yang mendominasi dari keyakinannya tersebut. Kemudian dia selesaikan sholatnya, setelah itu dia sujud sahwi. Ya. Nah, kalau dia tidak memiliki sesuatu yang dia yakini 2 atau 3, maka dia ambil yang terkecil. Misal dia sholat, dia ragu, ini 2 apa 3 ya? 2 belum tentu juga, 3 belum tentu juga, nggak ada keyakinan yang mendominasi, maka ambil dari yang terkecil. Dari 2 dan 3 yang terkecil mana? 2, berarti dia baru 2, sisanya dia lengkapi nanti setelah itu sujud sahwi. Ya, itu sujud sahwi di akhir sholat, seperti itu. Wallahu ta'ala. Dan nggak ada bacaan khusus ya untuk itu. Ya, ada dari Nabi yang mulia SAW ya terkait dengan orang yang seperti ini ya, untuk ta'awud ya, terutama ketika bacaannya itu dijadikan lupa dalam apa yang dia baca, dia ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke sebelah kiri. Ya, kalau dia dikacaukan bacaannya oleh waswas syaitan. Tapi terkait dengan lupa, wallahu alam, saya nggak tahu bahwasanya ada doa dan bacaan khusus ya lupa rakaat, tapi yang dilakukan seperti itu. Ini dia bangun di atas dasar apa yang menjadi keyakinannya dan lanjutkan sholatnya, setelah itu dia sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu, terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.